Ceritanya dibuka di satu planet yang bernama Yautja Prime, sebuah planet yang dihuni oleh para makhluk yang bernama Yautja atau disebut sebagai Predator. Di suatu lokasi planet tersebut, seekor predator muda yang bernama Dex tampak sedang menggunakan pesawat untuk melacak sesuatu. Begitu sampai di suatu titik, perlahan-lahan predator itu memasuki goa demi merasakan apakah ada sesuatu yang dicarinya di tempat ini. Dan bener aja, dimana gak lama kemudian, rupanya itu merupakan latihan antara dua bersaudara, Kuei dan juga Dex. Sang kakak yang bernama Kuei memperingatkan bahwa Dex ternyata masih sangat lemah dan memintanya supaya harus banyak berlatih agar bisa diakui sebagai bagian dari salah satu klan Yautja. Dari sana, Kuei lalu membawa Dex ke dalam pesawat miliknya. Di sini Dex menemukan sebuah alat yang mengingatkan kalau dirinya pernah kehilangan taringnya saat mencoba menyelamatkan Kuei dari kematian. Nah, untuk bisa menjadi bagian dari Yautja sejati, Dex dipaksa membuktikan kemampuannya agar diakui. Karena itu, dia harus memilih mangsa berbahaya dari planet lain yang nantinya dibawa pulang sebagai bukti. Dan jika gagal, maka Dex tidak boleh kembali sampai tugas perburuannya selesai. Sambil melihat-lihat beberapa planet sebagai tujuannya, Dex tertarik pada sebuah planet yang bernama Gena, yang disebut sebagai planet kematian, yang merupakan rumah bagi seekor makhluk yang tidak bisa dibunuh, yang bernama Kalis. Bahkan ayah mereka, sang pemimpin klan, sangat takut jika harus berburu di planet kematian, karena semua predator yang dikirim ke sana rupanya tidak pernah kembali lagi. Namun meskipun begitu, Dex yang selama ini dianggap sebagai predator lemah, ingin membuktikan dan bermaksud menjadikan Kalis sebagai piala kemenangan, agar nantinya dia bisa diakui sebagai seorang Yautja yang paling tangguh. Tapi sebelum dia pergi, ayah mereka yang bernama Njor tiba-tiba datang dengan menggunakan sebuah pesawat. Ternyata, kehadiran sang ayah di sini adalah untuk mempertanyakan kenapa si Kuei belum membunuh Dex yang telah dianggap sebagai aib bagi klan mereka. Tanpa diduga, rupanya Kuei malah menyelamatkan saudaranya itu dari kematian dan menjebaknya di dalam pesawat. Namun akibat perbuatannya itu, Kuei harus menghadapi konsekuensinya, yaitu berhadapan dengan sang ayah. Dalam pertarungan itu, Kuei tidak bisa berbuat banyak. Sebelum tewas, Kuei berhasil mengaktifkan sistem pesawat, sehingga membuat pesawat tersebut pergi dan membawa Dex ke planet Gena. Beberapa waktu kemudian, pesawat itu tiba di planet Gena dengan Dex yang berhasil mendarat darurat. Dengan dipenuhi amarah, Dex yang sadar kalau dirinya sudah tiba di planet tujuan, kemudian mengumpulkan semua peralatannya yang masih tersisa. Tapi di saat dia sibuk dengan perlengkapannya itu, tanpa diduga sesuatu mulai mendekatinya. Rupanya, Dex mendapatkan perlawanan dari pohon karnivora yang sampai membuatnya kewalahan. Bahkan pohon karnivora itu terus muncul meskipun Dex sudah berusaha memotong setiap tentakel yang menyerang. Nah, karena tidak ingin tewas lebih awal, Dex memilih berlari ke arah tebing batu dan berhasil menghindar dengan selamat. Setelah itu, Dex yang mendapatkan luka di tubuhnya lalu memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar untuk dijadikan obat penyembuh luka. Selain itu, Dex juga menemukan seekor ulat hijau yang mencurigakan, yang ketika dipegang, ulat itu tiba-tiba berubah menjadi merah, dan begitu dilempar, dari sana, Dex yang terus berjalan kemudian tiba di suatu area yang dipenuhi dengan rumput liar yang memiliki kuntum bunga yang akan merespon ketika didekati. Pada saat sedang berjalan dengan hati-hati, tiba-tiba seorang wanita memanggilnya dan memperingatkan bahwa ada seekor monster terbang yang akan menjebak mangsa dengan melemparkan batu ke arah bunga-bunga yang dapat menyemprotkan racun yang mengakibatkan kelumpuhan pada mangsanya. Awalnya, Dex sempat menolak ketika wanita itu menawarkan bantuan. Namun pada saat wanita itu mengetahui kalau tujuan Yautja datang ke sini adalah untuk membunuh Kalis, Dex pun akhirnya setuju.
Tapi sayangnya karena Dex sudah terkena duri beracun, secara perlahan-lahan tubuhnya mulai kehilangan kesadaran. If you had a weapon, happens fast. Tom, use it. Untungnya sebelum benar-benar pingsan, Dex sempat melemparkan senjata miliknya ke arah si wanita itu. Wanita ini bernama Tia, yang mana Tia ini adalah robot sintetis yang berhasil membuat penawar racun dari bunga hitam dan memberikannya kepada Dex. Begitu selamat, Tia menjelaskan bahwa dia dikirim oleh perusahaan Weyland Yutani ke planet Gena 2 tahun yang lalu untuk menyelidiki kehidupan yang ada di sini. Nah, by the way, timeline Predator Badlands ini sendiri sebenarnya belum dikonfirmasi secara resmi. Namun dari berbagai sumber diketahui kalau timeline film ini berada pada tahun 2400-an atau setelah film Alien Resurrection yang terjadi pada tahun 2381. Oke, kita balik lagi. Setelah itu, Tia juga menjelaskan bahwa Dex bukanlah satu-satunya Yautja yang pernah berburu Kalis di planet ini. Namun meskipun banyak kaum predator yang melakukan perburuan, ternyata tidak ada satupun dari mereka yang berhasil selamat. Kalis adalah alasan kenapa bagian bawah tubuhnya Tia menghilang. Yang mana hal itu terjadi ketika kelompok Tia mencoba menyelidiki planet ini, di mana mereka tiba-tiba diserang oleh Kalis. Tia kemudian menawarkan kerjasama kepada Dex dengan menunjukkan lokasi dan akan membantunya mengalahkan Kalis. Semuanya itu dilakukan Tia demi mengambil kembali bagian tubuhnya yang terputus. Selama perjalanan, Tia lebih banyak bertanya perihal nama Yautja yang menggendongnya ini, termasuk bagaimana dia bisa makan dengan taring yang ada di luar mulut. Namun di malam itu, Tia menceritakan lebih detail tentang dirinya. Jadi, 2 tahun yang lalu, mereka dikirim oleh manusia dari bumi untuk menyelidiki planet Gena dan membangun sebuah markas. Dari semua sintetis yang dikirim, hanya 2 yang memiliki kemampuan khusus, yaitu Tia dan juga Tessa, yang mana keduanya memiliki sensor sensitivitas seperti layaknya manusia, agar bisa lebih memahami kehidupan di planet Gena. Tapi sayangnya sekarang si Tessa telah menghilang setelah tim mereka diserang secara brutal oleh Kalis. Namun yang tidak diketahui oleh Tia adalah Tessa sebenarnya telah diselamatkan oleh pasukan Weyland Yutani dan dibawa kembali ke markas untuk diperbaiki. Selain itu, sekarang dia juga sudah mendapatkan misi yang baru, yaitu membunuh seekor predator berbahaya yang saat ini dilaporkan telah menculik kembarannya, yaitu Tia. Keesokan harinya, Dex dan Tia melanjutkan perjalanan. Nah, karena si Dex merasa lapar, Tia kemudian menyarankan agar Dex mencoba memburu seekor bison tulang, yang merupakan makanan kesukaan Kalis. Bone bison. So exciting. They're Kalisk food. Tapi sialnya sebelum mereka sempat bereaksi, Dex dan Tia dikagetkan oleh kemunculan seekor makhluk mirip monyet yang nantinya diberi nama sebagai Bat. Yang mana si Bat ini rupanya juga berniat memburu bison tulang. Is better. Stronger than it looks. Look! Belum sempat merayakannya, Dex kembali diserang oleh seekor serangga yang bernama Luna. Di tengah kondisi terdesak, tanpa diduga Bat yang sebelumnya berseteru untuk mendapatkan makanan, sekarang malah membantu dengan melompat ke dalam mulut monster itu dan menjadi perisai. Setelah berhasil selamat, ketiganya lalu berusaha melarikan diri. Di sini, Dex yang mencoba memanfaatkan keadaan, lalu menebang sebuah pohon yang akan dijadikan jalur untuk mendekati makhluk itu.
Sementara itu di lokasi jatuhnya kapsul penyelamat milik Dex, Tessa dan pasukan sintetisnya tiba di lokasi kejadian. Sayangnya karena dia tidak menemukan keberadaan Yautja yang dicari, mereka malah mendapatkan perlawanan dari pohon karnivora. Balik lagi ke Tia yang sekarang dia ini sedang menikmati kegembiraan setelah mereka berhasil mengalahkan dua makhluk yang mengerikan. Bat yang juga ada di sini sepertinya sangat mengagumi kekuatan yang diperlihatkan oleh Dex sebelumnya. Nah, setelah sempat menolak, Dex lalu membagi daging monster yang telah mereka bunuh itu dengan si Bat. Bat yang mendapatkan daging tiba-tiba meludahi Dex yang kemudian membuat Dex menjadi emosi. Namun sebelum Dex meluapkan kemarahannya, dia menjelaskan kalau apa yang dilakukan oleh Bat kemungkinan merupakan sebuah penghormatan seperti layaknya saudara. Mendengar kata-kata itu, Dex lalu teringat alasan kenapa dirinya berada di sini. Dex juga mengingat bahwa saudaranya telah dibunuh oleh ayahnya sendiri hanya karena mencoba menyelamatkannya. Sebelum tidur, Bat yang terobsesi dengan si Predator lalu mencoba meniru semua gerakan yang dilakukan oleh Dex, seperti membersihkan tangan, berolahraga, dan bahkan membuat pedang dari kayu. Sementara itu, Tessa yang terus mencari keberadaan Tia, kini berhasil menemukan pesawat Dex yang hancur pada saat memasuki orbit planet Gena. Begitu memeriksanya, dia menemukan senjata rahasia yang tersimpan di balik trofi tulang belulang. Keesokan harinya, Dex dan Tia melanjutkan perjalanan tanpa kehadiran si Bat yang rupanya masih tertidur. Meskipun Tia terlihat kesal dengan keputusan itu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Dex tampak tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan oleh Bat sebelumnya. Saat beristirahat, Tia mempertanyakan alasan kenapa ayahnya Dex membunuh saudaranya. Mendengar hal tersebut, Dex lalu menjelaskan bahwa itu terjadi karena saudaranya berusaha melindungi Dex yang seharusnya dibunuh karena dianggap telah mempermalukan klan Yautja. Di sini, Tia kemudian berkata bahwa di bumi itu ada seekor makhluk pemburu yang bernama Serigala yang suka berburu secara berkelompok. Pemimpin mereka yang paling dominan bernama Alpha. Namun sang Alpha bisa menjadi pemimpin bukan karena dia yang paling banyak membunuh, tetapi hal itu dikarenakan sang Alpha adalah pelindung bagi kelompoknya. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan yang cukup jauh. Yang singkat cerita, sampailah mereka di sarangnya Kalis, sebuah tempat yang memperlihatkan banyak kendaraan dan juga perlengkapan milik Weyland-Yutani yang telah dihancurkan. Tia pada akhirnya berhasil menemukan bagian bawah tubuhnya, di mana kemudian Tia bersiap untuk menyambungkan tubuhnya itu dengan perlengkapan yang tersisa dan masih aktif. Nah, di saat sedang menunggu, sistem peringatan tiba-tiba berbunyi. Di sini, Tia mengatakan kalau dia telah memberitahukan Tessa dan pasukan Weyland mengenai kehadirannya. Tia kemudian menjelaskan bahwa tujuan utama Weyland-Yutani ke planet Gena bukanlah untuk menyelidiki kehidupan yang ada di sini, melainkan mereka dikirim untuk menangkap Kalis. Nah, mengetahui kebenaran tersebut, Dex seketika menjadi kecewa karena dia nggak menyangka kalau Tia telah memanfaatkan dirinya. Karena nggak mau keduluan orang lain, Dex kemudian mencoba menemukan cara untuk memikat monster itu dengan meledakkan tempat penyimpanan bahan bakar. Dan benar aja, tanpa diduga Dex berhasil memancing Kalis, di mana makhluk terkuat di planet ini sekarang sudah muncul di hadapannya. Di dalam pertarungannya, Dex menyadari bahwa makhluk yang dihadapinya ini ternyata memiliki kemampuan beregenerasi. Karena begitu ekornya tumbuh kembali, makhluk itu langsung melemparkan Dex dan mengenai Tia, sehingga membuat proses penyambungan tubuh Tia menjadi gagal total. Dari sana, Tia yang kesal akhirnya ikut bertarung melawan Kalis. Tapi sayangnya, tidak peduli seberapa sering mereka melawan, keduanya tetap tidak bisa mengalahkan Kalis. Nah, di saat Dex akan dihabisi, tanpa diduga makhluk itu mencium aroma yang tidak asing dari tubuh si Predator. Namun belum sempat bereaksi, tiba-tiba Tia dan pasukannya muncul dan menangkap keduanya menggunakan persenjataan milik Dex yang dia curi.
Beberapa saat kemudian, Dex terbangun bersama dengan Tia yang sedang dalam keadaan offline. Ketika bertemu dengan Tessa, Dex menjadi sangat marah pada saat dia mengetahui bahwa selain Kalis yang menjadi target utama, perusahaan Weyland-Yutani rupanya juga akan menjadikan Dex sebagai bahan eksperimen di bumi. Setelah itu, Tia kemudian diaktifkan kembali. Yang begitu bertemu dengan Tessa, dia tampak senang karena bisa melihat saudara sintetisnya itu. Namun seketika suasana menjadi berubah ketika Tia melihat Tessa berusaha menghancurkan memorinya si Dex, di mana Tia dengan terpaksa harus menonaktifkan sistem yang ada di ruangan ini, yang kemudian membuat mereka berdua saling berdebat. Tessa mengungkapkan kalau tujuan mereka datang sebelumnya adalah untuk menangkap Kalis dan juga Yautja, bukan untuk menyelamatkan Tia. Bahkan Tessa juga menjelaskan bahwa ketika mereka pertama kali tiba di sini dan diserang oleh Kalis, Tessa udah menyadari kalau Tia adalah sintetis yang sangat lemah dan terlalu sensitif, sehingga dia harus dihancurkan. Di saat Tia tidak mempercayai semua yang dikatakan saudarinya itu, tiba-tiba muncul seorang penjaga yang masuk dan memberitahukan bahwa Tessa mendapatkan pesan dari pemimpin mereka yang ada di bumi. Memanfaatkan kesempatan itu, Tia yang bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Yautja, lalu mencoba memperdaya rasa penasaran si penjaga terhadap sebuah alat dari bangsa Yautja, dengan mengatakan kalau alat tersebut adalah sebuah peta lokasi. What is the device? He says it's a map. How does it work? Setelah berhasil lolos, Dex kemudian pergi menuju ke puing-puing pesawat miliknya. Begitu berada di dalam, dia menemukan topeng milik Quay yang selama ini selalu digunakan di dalam setiap pertarungan. Karena di dalam pesawat ini tidak ada lagi senjata, Dex kemudian menggunakan sumber daya yang ada di planet ini sebagai senjata barunya, seperti rumput pisau, ulat yang bisa meledak, cakar monster burung, bunga beracun, dan bahkan menjinakkan belut penyembur menggunakan biji bunga hitam. Dari sana, Dex lalu memutuskan untuk mencari Bat yang ternyata diketahui kalau si Bat ini adalah anak dari monster Kalis. Itulah sebabnya di pertarungan sebelumnya, Kalis tidak jadi membunuh Dex, karena makhluk itu sudah mencium aroma yang mirip dengan anaknya. Setelah mengetahuinya, Dex kemudian meludahi Bat sebagai tanda bahwa mereka kini telah resmi menjadi saudara, di mana keduanya sekarang berniat membalas dendam sekaligus menyelamatkan Tia dan juga Kalis. Sebelum pergi, Dex melepaskan bagian bawah tubuh Tia yang masih aktif dan terjepit di sebuah meja, sehingga sekarang mereka bisa mengikutinya menuju ke markas Weyland-Yutani. Begitu tiba di sana, Dex langsung menggunakan berbagai macam persenjataan tradisional yang sudah dia persiapkan, termasuk Bat yang juga ikut membantu. Hampir semua penjaga sintetis berhasil mereka kalahkan dengan mudah. Begitupun dengan Tia yang pada akhirnya bisa bersatu kembali dengan tubuh bagian bawahnya. Good job. Setelah menjelaskan kalau Bat adalah anak dari Kalis, sekarang mereka harus segera membebaskan Kalis sebelum makhluk itu dikirim ke bumi. Karena itu, Tia dan juga Bat berencana untuk melepaskan Kalis, sementara Dex akan memburu target yang baru demi membawa trofi kemenangan. Di saat Dex berhasil memancing semua pasukan untuk pergi, Tia dan Bat memanfaatkannya dengan mencoba masuk ke dalam kapal pengangkut. Di sisi lain, Dex berhasil mengalahkan semua pasukan sintetis dengan menggunakan pohon beracun. Namun gak lama kemudian, Tessa lalu muncul sambil menggunakan sebuah robot raksasa. Di tengah kondisi yang terdesak, Dex tiba-tiba mendapatkan bantuan dari Kalis, yang ternyata makhluk ini berhasil dilepaskan oleh Tia. Meskipun Tessa menyerang menggunakan gergaji raksasa, namun karena kerjasama yang dilakukan oleh Dex dan Kalis begitu dominan, pada akhirnya membuat Tessa tidak bisa berbuat apa-apa.
Sialnya, setelah mengira semuanya sudah selesai, Kalis tiba-tiba merasa kesakitan, sehingga membuat Dex dan yang lainnya menjadi kebingungan, sampai akhirnya tubuh Kalis tiba-tiba meledak akibat bom es yang diledakkan oleh Tessa dari dalam tubuh Kalis. Menyadari kalau Tessa masih hidup dalam kondisi yang mengerikan, Dex yang tidak mau teman-temannya terluka, dengan cepat menyelamatkan Tia, yang sedang ditandai menggunakan senjata milik bangsa Yautja. Beberapa lama setelahnya, Dex akhirnya bisa kembali ke planet Yautja dan menemui ayahnya untuk membalaskan dendam atas kematian saudaranya. Ketika bertemu dengan ayahnya, Dex melemparkan kepala Tessa sebagai trofi yang kemudian dianggap sebagai penghinaan terhadap ras Yautja. Sebagai respon, Dex harus melawan dua anak buah ayahnya. Namun, kedua Yautja itu ternyata bukanlah lawan berarti bagi Dex yang sudah memiliki pengalaman di planet Gena. Mengetahui anak buahnya sudah kalah, sang ayah dengan cepat menyerang dan bahkan memakai teknik kamuflase. Tapi untungnya Dex segera berpikir cepat dengan menggunakan debu dari pesawat, sehingga dari sana dia bisa dengan mudah mengalahkan ayahnya. Sebelum dihabisi, ayahnya sempat menawarkan posisi dan mengakui bahwa Dex adalah seorang Yautja yang sangat kuat. Namun di sini Dex dengan tegas menolak, di mana Dex mengatakan kalau dia bakal memiliki klannya sendiri. Finally earned that cloak. Tapi nggak lama kemudian, suasana di sana tiba-tiba menjadi mencekam setelah sebuah pesawat terlihat mendekati mereka. Di sini, Dex kemudian mengatakan bahwa yang telah datang itu adalah ibunya. Itulah tadi alur cerita film Predator Badlands, yang merupakan film ketujuh dari semua franchise film Predator, yang sangat rekomen banget untuk kalian tonton di penghujung tahun ini. Kalau gitu, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.